Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat banyak yang mengalami kesulitan mengenai tugas subnetting. Jadi saya mau coba untuk menjelaskan dengan video. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa lebih dimengerti ya. Jadi IP address ya yang sudah seperti yang kalian pahami adalah sebagai alamat di dalam jaringan komputer gitu ya, di mana terdapat kelas-kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana kelas A itu range-nya 1 sampai dengan 126, kelas B 128 sampai 191, dan kelas C itu 192 sampai 23. Dan di sini ada CIDR, ada /8, /16, /24. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada subnet mask di sini 255.0.0.0, kelas B-nya 255.255.0.0, kelas C-nya 255.255.255.0. Dan ada jumlah kliennya. Untuk kelas A ini sangat banyak ya. Kelas B ada 65 ribuan dan kelas C ada 254. Jadi di sini klien yang paling sedikit adalah klien dari kelas C. Nah, kemudian pada IP address itu memiliki portion ya, atau porsi pada IP address. Jadi bagi yang belum tahu, IP address itu terdiri dari 32 bit ya. Sini ya saya tulis 32 bit ya, kelihatan ya, yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 32 bit. Nah, jadi di sini ada 32 bilangan biner ya. Bit itu binary digit gitu ya. Nah, ini ada 32 bilangan biner yang dimana dibagi menjadi 4 bagian untuk IP version 4 atau IPv4. Nah, jadi 88 ya. Jadi dibagi 4 bagian 88. Nah, sebenarnya pada IP address sendiri itu ada porsinya, dimana terdiri dari porsi N atau network dan porsi host gitu ya. Nah, jadi ada network dan ada host. Apa itu network, apa itu host? Jadi yang namanya alamat seperti kayak gini ya. Kayak misalnya saya tanya, alamatnya di mana? Oh, alamat saya di jalan, misalnya jalan apa ya? Jalan Cempaka ya. Alamat saya di Jalan Cempaka nomor 2, misal seperti itu ya. Sama, namanya alamat itu ini biasanya terdiri dari regional kecil dan regional besar. Sama juga seperti IP address. Jadi seolah-olah network itu adalah nama jalan dan host itu adalah nomor rumah. Gitu ya. Nah, di sini untuk kelas A sendiri networknya itu lihat ya, di sini ada CIDR. Nah, kelas A itu CIDR-nya 8. Itu artinya networknya itu hanya 8 bit pertama. Ya, ini nama jalannya. Nah, untuk kelas B dia /16. Ya, artinya dia networknya itu sampai 16 bit. Nah, ini nama jalannya. Ini nomor rumahnya gitu ya. Nah, yang kelas A ini nomor rumahnya 24 bit. Networknya hanya 8 bit. Yang kelas C /24. Nah, CIDR-nya. Berarti dia itu networknya sampai 24 bit sampai sini. Ya. Jadi 8, 16, 24 sampai sini. Sisanya adalah host gitu ya. Jadi contohnya di sini ada kelas A ya, misalnya IP-nya 10, 10, 10, 1. Nah, ini kan /8 ya CIDR-nya. Maka dia tergolong kelas A. Kenapa kelas A? Ya karena kita bisa lihat di sini dari yang pertama ini 10, dia itu masuk kepada range 1 sampai dengan 126 gitu ya. Nah, kelas A ini kemudian nanti network ID-nya berapa? Network ID-nya kita ikutin aja ya. Kita ikutin, kalau kelas A itu networknya 8 bit pertama, jadi 10. Hanya yang ini. 10.0.0.0. Host ID-nya 0, yang ini diganti jadi 0, 10, 10, 1. Subnet mask-nya 255.000. Ya, nanti ini saya jelaskan kemudian. Nah, contoh lagi adalah kelas B 172.16.41. Kenapa kelas B? Karena 172 ini masuk ke dalam range 128 sampai dengan 191. Maka 172 ini masuk ke dalam kelas B dengan network ID-nya 172.16.0.0. Kenapa 172.16.0.0? Kita lihat portionnya, kita lihat porsinya.
bahwa kelas B itu dia slashnya 16, berarti porsinya dia adalah sampai sini gitu ya. Nah kemudian host ID-nya juga sama, kita lihat porsinya ya. Jadi host ID-nya adalah 40.1 gitu. Selanjutnya kelas C 192.168.10.1/24. Nah ini kelas C, berarti network ID-nya 192.168.10.0 gitu ya. Kita lihat ini ya networknya ya. Kemudian host ID-nya adalah 000.1. Maaf kecoret. Nah gitu ya, kurang lebih menjawab. Jadi misalnya saya tanya, misalnya gini, ditanya, kamu rumahnya di mana? Oh iya, rumah saya di jalan 10.0.0.0. Nomor rumah saya adalah 0.10.10.1. Ya, jadi begitulah cara komputer saling berkomunikasi ya, terutama dalam bertanya alamat gitu ya. Jadi alamat kamu di mana? Alamat saya di jalan 192.168.10. Nomor rumahnya nomor berapa? Nomor rumah saya nomor 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah perbandingan network dengan host. Kita lanjut ya. Nah, IP address sendiri ini ada perhitungannya ya, perhitungan IP address. Ya ini tadi saya bagi lagi ada 32 bit gitu ya. Ada 32 bit yang dibagi menjadi 4. Dimana ini ada cara hitungnya ya. Cara hitungnya ini akan saya zoom. Nah kayak gini ya. Jadi 0 yang paling kanan ini 2/0. Begitu juga sama dengan yang ini, sama juga dengan yang ini, sama juga dengan yang ini ya, yaitu 2/0. Lanjut ke sebelah kiri 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 ya. Dimana kita sudah tahu kalau 2/0 itu adalah 1, 2/1 adalah 2, 2/2 adalah 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara perhitungannya bagaimana ya? Kita pakai contoh nih. Contohnya adalah IP kelas C ya, 192.168.10.1. Bagaimana IP 192.168.10.1? Ini kan desimal ya. Nah, binernya seperti apa? Ya, 192 adalah 11000000. Taunya dari mana? Taunya kita hitung, kita tambah aja 128 tambah 64 ya. Atau cara mudahnya adalah ya kita begini, kita mau bikin IP 192, maka 192 kita kurang sama yang paling besar di sini. Mana? Yang mendekati 192 adalah 128. Jadi kita kurang, hasilnya adalah 64 ya. Maka 128 ini kita pakai, kita jadikan angka 1. Nah, kepake kan 128. Ya kalau 1 itu on ya, kalau 1 on, kalau 0 itu off gitu ya. Artinya ya. Ya atau 1 itu ada, 0 itu tidak ada, atau 1 itu tersedia, 0 itu tidak tersedia. Nah, sisanya 64. 64 kita harus kurang sama yang mana lagi? Oh, ini ada 64 persis. Maka kita kurang dengan 64. Nah, jadi kepake nih 64. Habis ya. Jadi 192 itu binernya adalah 1100000 ya, karena ini 128 ditambah 64 sama dengan 192. Lanjut 168 sama seperti tadi ya, jadi kita kurangin aja 168 kita kurangi dengan 128 tuh yang di sini tadi ya. Nah di sini ya. Nah berarti 128 ini kita pakai 1 ya, sisanya 40. Nah, setelah 128 berapa? 64. Berarti nggak bisa dong 40 dikurang 64. Ya, kita hanya bisa kurangi dengan 32. Nah, berarti 32 ini yang kita pakai. 64-nya kita lewat. Kita bikin 0. Gitu ya. Sisanya adalah 8. 8 dikurang 16. Tidak bisa kan? Maka 16-nya ini 0. Ada nih 8 nih. Nah, berarti langsung kita kurang dengan 8. Artinya 8 ini kita gunakan. Nah, maka binernya menjadi seperti ini. Lanjut lagi. 10. 192, 168, 10. Sama juga 10. 10 kita nggak mungkin kurangi dengan 128. Ya, paling mungkin kita kurangi dengan 8. Nah, berarti 8 ini yang kita pakai. Di sini dia posisinya. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, sisanya adalah 2.
Setelah 8, 4. 2 tidak mungkin dikurang 4 kan? Langsung dikurang dengan 2. Jadi sama dengan 0. Nah, begitu juga yang ini. 192, 168, 10, 1. Nah, 1 itu yang mana? 1 itu yang ini. Kenapa ini 1? Ya, tadi kita lihat 2 pangkat 0 adalah 1. Ya, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya subnet mask ya. Tadi di sini kita lihat ada yang namanya subnet mask. CIDR udah terjawab ya. Sekarang subnet mask. Subnet mask itu apa? Ya, subnet mask itu adalah ketersediaan network daripada IP address. Tadi kan IP address ada portion network dan ada portion host. Nah, sekarang subnet mask adalah ketersediaan networknya ya. Yang namanya tersedia itu artinya bitnya bernilai 1 ya, tersedia. Kalau tidak tersedia bitnya bernilai 0 ya. Jadi di sini kita membedakan antara 1 dengan 0, yaitu 1 untuk network dan 0 itu untuk host. Jadi makanya namanya subnet, bukan subhost ya. Makanya namanya subnet karena ketersediaan network subnet masknya. Contoh tadi kelas A itu ada /8 kan. Nah, berarti tersedia network sebanyak 8 bit. Tersedia itu artinya bitnya bernilai 1 ya. Berarti pada kelas A itu ada 8 bit yang bernilai 1. Kemudian ada kelas B di mana di situ /16, artinya berarti tersedia network sebanyak 16 bit. Ya, 16 bit bernilai 1. Sama kelas C juga /24 berarti ada 24 bit yang bernilai 1. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya kelas A 10 10 10 1/8, artinya subnet mask tersedia ya atau bit yang bernilai 1 ada sebanyak 8 bit. Nah, ini 8 bernilai 1 semua. Nah, tadi kita udah hitung kalau misalkan bernilai 1 berarti kan dia tersedia kan, berarti kita tambah semuanya. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya adalah 255. Maka subnet kelas A menjadi, karena dia hanya 8 bit, 255.0.0.0. Kita lihat ini ya. Nih, subnet mask kelas A 255.0.0.0. Yang kelas B karena dia 16 bit berarti ada 16 bit yang bernilai 1 semua sampai sini. 255.0.0. Nah, nih. Ya. Kelas C ada 24. Nah, berarti angka satunya sampai sini ada 24. 255.255.255.0. Ya, jadi itu adalah subnet mask. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat jumlah klien. Tadi ada jumlah klien ya. Nih, klien kelas A itu dia banyak sekali ya. Makanya di situ saya nggak tulis karena saya nggak hafal juga ya angkanya berapa. Kelas B ada 65 ribuan. Nah, ini tulisannya RB-an ya, ribuan gitu. Kemudian kelas C ada 254. Ya. Taunya dari mana? Ya, taunya gini. Kalau misalkan 24 bit bernilai 1 semua, ya kayak gini ya. Kalau 24 bit bernilai 1 semua, maka ini hasil sisanya adalah hostnya kan. Ya, hostnya. Jika hostnya bernilai 1 semua itu berapa? Kan harusnya 255. Gini ya. Nah, seharusnya 255. Tetapi sebetulnya ya, nah tadi tetapi sebetulnya di sini kelas C hostnya tersisa 8 bit tadi kan, maka banyak host kelas C adalah 255. Nah, cuman aturan dari IP address itu tidak memperbolehkan keseluruhan bit host itu dijadikan host. Dalam artian apa? Harus ada disediakan 1 bit yang dijadikan broadcast. Apa itu broadcast? Broadcast itu adalah pengantar paket antar IP. Jadi semua IP ini nanti kalau bernilai 1 ya, maka 254-nya. Nah, saya tambah ini. Maka 254-nya adalah host, yang satu paling terakhir yang di sebelah sini adalah alamat broadcast.
Ya, contoh kasus. Nah, ini kan untuk kelas C ini ada 254 host kan. Nah, sekarang nih saya kasih contoh kasus yang mirip-mirip dengan tugas yang diberikan. Nah, jika hanya membutuhkan host sebanyak 30 saja, kan di situ terlalu banyak 254 ya. Misalnya saya punya perusahaan kecil, cuma butuh sebanyak 30 atau lebih deh ya. 30 atau lebih, 30 lah nggak apa-apa. Terus harus bagaimana? Sementara kelas C itu paling sedikit adalah 254. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus rubah ya subnet mas ini. Ya. Kita modifikasi subnetnya atau biasa disebut dengan istilah subnetting, yaitu kita modifikasi subnet default ya. Supaya apa? Supaya bit hostnya menjadi lebih sedikit. Kalau bit hostnya menjadi lebih sedikit, otomatis ya host yang bisa dihasilkan juga tidak sebanyak ini, gitu ya. Ya, supaya bit host menjadi lebih sedikit dengan menambah angka 1 pada bit host. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Bingung? Oke, contoh. Ini kan kelas C ya, 255.255.255.0 ya kan? Artinya kalau titik nolnya sebanyak 8 bit, ini ada 254 host. Sementara kita hanya membutuhkan contoh 30 atau lebih ya. 30 atau lebih host itu bagaimana ya? Kita hitung dari sebelah kanan, karena host itu dia di sebelah kanan. Kalau network sebelah kiri, ya udah kita cobain aja nih. Yang host bernilai 0, yang network bernilai 1, kan begitu tadi ya. Nah, ya udah kita tambahin 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 8 berapa? 15. 15 tambah 16 berapa? 31. Yang kita butuhkan tadi berapa contoh? 30. Pas kan? Kan 31 itu artinya 30 plus 1. Satunya itu adalah broadcast. Gitu ya. Nah, jadi berarti sebenarnya bit yang kita butuhkan untuk host itu hanya 1 2 3 4 5 bit saja. Maka yang 3 bit ini ya udah kita jadikan network aja, kita jadikan angka 1, kita tambahin. Nah, artinya sekarang IP-nya bukan lagi /24 ya, menjadi /27 ya. 8, 16, 24, 25, 26, 27. Kalau /27 berarti subnet masknya berapa? Subnet masknya adalah 255.255.255 bukan titik 0 lagi, tetapi ya ini ditambah 128 tambah 64 tambah 32 adalah 224. Inilah subnet masknya. Kalau /27 255.255.255.224 dengan jumlah host sebanyak 30 host plus 1 yaitu broadcast. Maka nanti silahkan coba diimplementasikan di tugas. Nah, kalau tidak salah itu diminta sekitar 100 lebih ya hostnya ya, 100 lebih. Nah, jadi kalau 100 lebih kita butuhkan sampai mana dong? Gitu ya. Jadi dari kanan ya ngitung hostnya ya. Di sini tadi baru 31. 31 kalau ditambah 32 berapa? Udah 63 kalau tambah 64 berapa? Sekitar 120 lebih ya gitu. Jadi kira-kira begitu jawabannya kurang lebih. Semoga menambah menambah wawasan ya untuk pelajaran kali ini. Semoga sukses mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.